Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulhaki Azmaraihan dalam konten Azu Podcast. Di konten ini, di video ini saya ingin sedikit membahas tentang kejahatan korupsi yang masih marak terjadi di semua lini. Mengapa masih banyak terjadi? Ini yang menarik. Ditemukan fakta bahwa dari banyaknya kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan serius, ternyata nilai putusan rata-ratanya masih cukup rendah. Mengapa masih rendah? Ini yang tidak terbaca dengan jelas. Padahal korupsi merupakan kejahatan serius. Mengapa terkesan masih ada ruang bagi para koruptor? Selain itu, di luar kasus yang diproses hingga persidangan, dalam kehidupan sehari-hari kita masih melihat praktek suap, politik uang, pungli, dan sebagainya secara kasat mata, jelas dan gamblang tanpa ada tindakan apapun gitu. Bahkan kita sudah sampai pada nauzubillah permakluman. Ya sudahlah. Catatan menariknya adalah seberapa untung negara melakukan penegakan korupsi. Angkanya ternyata masih cukup rendah dibanding dengan kerugian yang diakibatkan dari korupsi. Besaran uang pengganti yang masih dihitung dari jumlah yang hilang, bukan dari keuntungan yang diperoleh pelaku dan juga dampak sosial yang dahsyat, menjadikan nilai uang pengganti tidak pernah cukup menambal kembali lubang yang terlanjur melebar. Dampak korupsi yang meluas tidak sebanding dengan dampak penjaraan bagi pelaku koruptor setelah menjalani pidananya. Misalnya, korupsi 100 miliar dipidana hanya 4 tahun penjara. Program dan moral bangsa terkoyak. Kepercayaan publik kepada pemerintah hancur. Namun setelah 4 tahun, si mantan koruptor kembali mencalonkan diri dalam kompetisi pemimpin daerah, atau justru mendapatkan kedudukan baru karena kronisnya masih banyak yang duduk di pemerintahan. Demi melihat demikian, masa depan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi jelas masih berliku lagi suram. Jika korupsi adalah perilaku amoral, maka masyarakat punya legitimasi untuk memberikan sanksi moral. Namun sayangnya seringkali para pelaku korupsi ini memiliki posisi khusus dalam masyarakat sehingga ada sikap sungkan dan tidak enak pada masyarakat untuk bersikap tegas. Melawan perilaku korupsi adalah tugas peradaban. Fenomena korupsi di negeri manapun akan selalu ada. Dengan demikian, kita sebagai manusia waras tidak boleh kalah dan menyerah. Gerakan anti korupsi menuntut kita memiliki energi besar lagi tahan lama. Nafas perjuangan kita mesti juga panjang. Jika para pelaku dengan resiko besar menghadang tetap berani korupsi, maka kita tidak boleh menyerah untuk kalah melawan perilaku korupsi. Kita mesti siap dengan energi besar dan juga nafas panjang untuk perjuangan ini. Sikap pesimistis harus dibuang jauh. Mungkin kita tidak bisa langsung mengubah arus deras perilaku korupsi, namun jelas kita harus punya sikap melawan dan tidak ikut hanyut bersamanya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga dengan video ini kita semua tergetar hatinya bahwa kita harus menjauhkan diri dari perilaku keji korupsi, dan kita, terutama para pelaku hukum, harus menindak tegas orang yang melakukan korupsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.